frekuensi kalian. Coba kalian benar-benar nanti di kosan, di rumah, silahkan sediakan guling kalian sendiri guling. Temukan ritme 100 kali per menit itu seperti apa. Kalau kami pemusis, kami sudah bisa tek 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 itu akan 100, itu kurang lebih akan 100. Tapi kadang-kadang ketika ujian ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Kemudian posisikan besok harus dilaporkan. Kalian akan gimana? Posisinya kan harusnya di sternum, ya kurang di sternum. Jadi ini di sternumnya adalah yang bagian ini, bukan tengahnya, bukan tengah dari telapak tangan. Yang di sternum adalah bagian sini, karena yang akan menunggu adalah ini. Kan tangan kanan, tangan kiri sama aja. Yang penting yang pendorongnya adalah yang kalian tangan aktif. Ya, ini misalkan. Nah, posisikan ini ada 90 derajat. Ini juga akan dinilai. 90 derajat adalah posisi tangan kita terhadap tubuh. Ya, silahkan. Nah, ini kan kalau kalian nggak terbiasa kan ini seperti ini. Nah, recoil sempurna adalah 5-6 cm turunnya. Itu kalau kalian terlalu ini ya belum menekan jantung. Kalau kalian terlalu rendah, terlalu dalam, ada kemungkinan nanti akan terjadi fraktur. Kalau terjadi fraktur apakah kita salah? Enggak. Itu sudah dijamin. Jadi kalau seandainya terjadi fraktur pada iga ketika proses RCP itu sudah menjadi resiko. Ya, jadi tidak ada tuntutan fraktur. Kurang lebih segitu. Jangan dipolkan, kalian akan kehilangan waktu, karena apalagi kalau kalian pol terus nunggu dia recoil seperti ini. Akan lama ya. Biasanya hitungannya adalah tuh, satu, pas 9 1, terus kembali 1 lagi. Kenapa? Biar kalian tahu bahwa 9 kedua adalah 20, 9 ketiga adalah 30, baru dia backing. Kalau kalian pakai 9, 10, 11, 12, 13 kelamaan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Ini backing. Kalau ada temannya yang bisa buat backing, dan itu harus diutarakan, karena kan nggak tahu nih yang backing nih udah berapa, nggak mungkin dia ikut ngitung gitu. Ya kalian yang sebagai penolong untuk pijat jantungnya harus yang ngomong. Kalau misal lupa itu Apa? Lupa maksudnya lupa apa? Lupa hitungannya itu sampai berapa gitu. Makanya dari awal harus ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau lupa ya perkiraan berapa itu aja. Tapi kan sebenarnya kalau kita sudah tahu ritmenya, kita nggak ngitung pun sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita sendiri kan kita nggak usah ngitung ya. Kalau kita sendiri kita kan nggak usah ngitung, pokoknya kita sudah dengan ritme itu akan 100 per menit. Kecuali nanti kalau sudah ada datang bantuan untuk harus backing atau memberikan nafas bantuan, silahkan. Boleh nggak sih sebenarnya kalau 30 kemudian kita sendiri yang memberikan nafas bantuan? Boleh, kalau dulu sebenarnya boleh, tapi sekarang tidak dianjurkan, karena yang diprioritaskan sebenarnya adalah untuk pijat jantung tanpa nafas. Gini, dalam 1 menit ya, kalau nggak salah ya, dalam 1 menit itu kalau darah tidak sampai otak itu efeknya akan lebih besar daripada dia tidak bernafas. Ya, karena ketika kita ini pijat jantung, otomatis kan sebenarnya paru-paru secara otomatis walaupun tidak akan maksimal, dia akan tertekan akan. Jadi makanya sekarang akan lebih benar-benar diharapkan adalah yang pijat jantungnya. Kalau memang sendiri.
oksigennya bagus, oksigennya dapat, tapi pijat jantungnya nggak ada, ini sama aja kan. Ketika kalian niup sini kan tidak akan sampai ke otak, karena sasarannya adalah oksigenasi yang ada di otak. Itu rupanya tadi ada yang tidak sadar, langsung cek sadar atau apa di sini. Ada yang tidak sadar, minta tolong nih, terus cek nadi, nafas, bisa jatuh. Ada ketentuan di kiri kanan pasien. Karena harus laporkan ya, tidak raba nadi, tidak ada nafas. Siapa tahu skenario adalah ada nafas, tidak ada nadi, berarti kalian sudah tuh aja langsung 100 kali. Atau ternyata skenario nya adalah nadi teraba berapa menit, nah tidak terdapat pergerakan nafas ya, kalian berarti tugas kalian breathing. Jadi jangan terus datang pasti akan kalian ACV breathing, ya tergantung nanti skenario yang ada di usianya bagaimana. Ya, nah, Kalau untuk yang breathing support dokter, itu ketentuannya gimana dokter untuk yang breathing saja? kurang lebih sama tadi. Kalau apa? Tadi berarti dalam 1 menit atau dalam 2 menit akan berapa? Hitungannya gimana sih? Dalam 1 menit kan 100. Itu kan berarti kurang lebih berapa kali? 6 kali. 6 kali. 6 kali. Jadi itu aja. Gampangnya itu. Atau dalam dalam 2 menit dia 10 kali. Oh, gitu. 2 menit 10 kali. Iya. Jadi cuma saya terus tungguin. Enggak, no. Kalau sudah ini kayak kalian nafas biasa aja. Oh, terus-terusan Itu berarti minimalnya segitu. Tapi kalau dia sudah pada posisi ini ya kembangkan, lepas, balik ya. Tekan, lepas. Jadi jangan terlalu cepat. Pelan, lepas. Kayak irama kalian tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, sama aja. Berarti kurang lebih 20 kali per menit maksimal. Kalau lebih dari itu dia akan over. Jadi minimal adalah 20 kali dalam 2 menit. Maksimalnya adalah 10 kali dalam 2 menit. Maksimalnya itu kalau nggak salah 20 sampai 24 kali dalam 1 menit. Oh, gitu. Berarti sampai pertolongan datang kita jaga terus. Sampai bisa dievakuasi. Itu kejadian kalian akan dapatkan hal seperti itu ketika di IGD nantinya. Kadang-kala nantinya ada pasien nafasnya nggak adekuat, jadi kadang benar-benar nggak nafas, atau kadang nafasnya tersengal pendek-pendek aja. Ya udah, itu langsung di backing aja. Apalagi dengan kalau di IGD kan nanti akan kelihatan saturasinya berapa. Kalau saturasinya di bawah 70-80, kita akan backing. Paham ya? Sekarang kita ke beban dulu. Kita ngejar, karena ini terbimbing, kita ngejar materi.